Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian di awal bulan ini? Semoga masih sehat-sehat aja ya kan? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 187. Yang mana pada Perfect World episode 187 ini menceritakan Shihao yang jiwa primordialnya terjebak saat Shihao berusaha mengembangkan energi abadi keduanya. Dan karena itulah di sini orang-orang yang memburu Shihao pun satu persatu datang untuk bisa menghabisi tubuh fisik Shihao yang sedang dalam keadaan kosong. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sini, jiwa primordial Shihao masih terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dan seperti perkataan Dewi Wilau, jika Shihao mencapai ranah ini, maka Shihao akan memahami keadaan tanpa diri dan tanpa orang lain. Dan pikiran Shihao akan berada pada titik di mana tak ada makhluk hidup dan juga tak ada rentang kehidupan. Terlihat Dewi Wilau yang berada di sebuah pulau di perbatasan laut terus memberitahu jika Shihao akan mengerti apa itu arti masa lalu dan masa depan. Yang mana masa lalu berarti masa depan yang sudah dijalani, dan masa depan adalah masa lalu yang belum dijalani. Dewi Wilau juga memberitahu jika seiring berjalannya waktu zaman semakin berubah, sedangkan dunia tak akan pernah bereinkarnasi, dan semuanya akan berkumpul di tempat ini. Di sini terlihat Dewi Wilau pun ingin melihat bagaimana Shihao melewati semua ini. Dan di sini pun Dewi Wilau melihat keadaan Shihao lewat percikan air yang sudah Dewi Wilau hentikan sebelumnya. Sementara terlihat jika Shihao masih terjatuh ke dalam kegelapan yang semakin dalam dan tak berujung. Bahkan di sini Shihao pun melihat jika seakan-akan musuh-musuh masa lalunya berada di depannya lagi. Semakin Shihao terjatuh semakin dalam pun terlihat wajah-wajah orang yang dia kenal bermunculan. Bahkan di sini Shihao seperti melihat kakek patriark desa batu. Namun Shihao tak mampu menggapai tangan kakek patriark karena itu hanyalah ilusi semata. Dan kemudian pun Shihao terjatuh kembali ke dalam kegelapan tersebut. Tak lama setelah itu Shihao tersadar dan ternyata jiwa primordialnya ini sudah berada di sangkar gelap, yaitu ruang misterius penjara jiwa primordial. Terlihat di sini pun jika ruang tersebut berada di sebuah bola kecil ruang gelap ini. Shihao pun bertanya-tanya bagaimana dirinya bisa sampai di tempat ini. Sementara di dunia kecil, terlihat teman-teman Shihao dipancing ke tempat ini seperti yang dibicarakan putra suci kuno kepada Jundao dan orang aneh kerajaan surgawi kemarin. Kemudian melihat semua teman-teman Shihao ini terpojok, terlihat Jundao langsung bertanya di mana Huang berada dan mereka mengancam akan membunuh semua teman Shihao ini. Namun Chow Yusong berkata jika mereka yang akan mati karena dengan kemampuan mereka yang sedikit beraninya mencari Huang. Merasa mereka terlalu membuang waktu, orang aneh kerajaan surgawi pun meminta semua temannya menangkap 2 orang teman Shihao dan membunuh sisanya. Mendengar itu pun, di sini Jundao langsung mengeluarkan tekniknya menggunakan bendera ilahinya. Sementara putra suci kuno langsung menggunakan koin hartanya untuk mengeluarkan tekniknya. Dan setelah itu pun mereka langsung menyerangkan itu ke arah Chow Yusong. Namun Chow Yusong tak akan diam begitu saja dan langsung menggunakan ribuan pedangnya untuk melawan kedua teknik orang itu. Tak lama setelah itu Batu Dewa muncul bersama Kaisar Kupu-Kupu dan dengan panik dia memberitahu jika Shihao pasti sudah mati karena jiwanya sudah padam. Namun melihat orang-orang yang memburu Shihao di tempat ini, Batu Dewa langsung kabur dan meminta mereka menganggap bahwa Batu Dewa tak pernah berada di sini. Namun mendengar kesempatan besar tersebut, Jundao CS berniat mengambil tubuh Huang ini untuk dijadikan obat. Dan hari ini juga adalah kesempatan untuk mereka balas dendam kepada Huang ini. Namun Chow Yusong CS pun tak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Sementara Shihao menyadari jika jalan ini bukanlah menuju pelepasan, melainkan hanyalah kegelapan yang tak berujung. Seketika Shihao menyadari jika ternyata inilah kegelapan tak berujung yang disebutkan kemarin. Dan Shihao baru menyadari kenapa jenius seperti Raja Abadi kecil kemarin bisa berakhir seperti itu. Karena jiwa primordial Shihao sudah sangat melemah, padahal dia belum mengeluarkan teknik apapun di tempat ini.
Dan Xiao juga berpikir apakah dirinya hanya akan diam menunggu saja sampai jiwanya hancur di tempat ini. Di sini pun Xiao melihat jika ternyata banyak jiwa primordial yang terjebak di tempat ini. Dan sepertinya sebagian besar dari mereka adalah para jenius dari era abadi kuno, yang mana ternyata mereka ini masih hidup dan belum mati. Dan karena itu Xiao berpikir apakah di era abadi kuno ada teknik untuk mencegah penyebaran jiwa primordial. Namun sayangnya Xiao tak mengerti sedikit pun tentang metode dari abadi kuno. Dan Xiao sudah sangat pesimis jika dirinya akan berakhir di tempat ini. Namun di sini Xiao teringat jika saat itu dirinya sudah mengembangkan energi abadi yang kedua. Dan Xiao juga langsung teringat perkataan dari gurunya jika jalan keabadian atau jalan ilahi semuanya menuju ke tujuan yang sama dan tak ada yang lebih unggul. Dan karena cara berbeda namun menuju ke tujuan yang sama, di sini Xiao sadar kenapa itu disebut energi abadi. Karena itu pasti akan menjadi dasar keabadian serta selaras dengan kultivasi abadi kuno. Namun benar atau tidaknya, kedua aliran energi abadi ini akan menyelimuti tubuh fisik. Dan karena sekarang Xiao ini hanyalah jiwa primordial, maka tak bisa menggunakan itu. Namun Xiao dibuat bingung karena mereka yang juga jiwa primordial saja bisa menggerakkan kekuatan dari energi abadi. Tak lama setelah itu pun Xiao merasakan jika ada nafas spiritual dari Dewi Willow. Dan melihat ranting pohon willow yang datang, Xiao pun mengira bahwa itu adalah Dewi Willow yang datang. Terlihat ranting tersebut pun langsung berubah ke wujud Dewi Willow. Dan melihat itu Xiao langsung memanggil Dewi Willow ini. Namun Dewi Willow seperti tak mengenali Xiao tersebut. Di sini wujud Dewi Willow ini berkata jika yang disebut Dewi Willow ini bukanlah Dewi Willow. Melihat itu Xiao langsung sadar jika ternyata tadi itu hanyalah manifestasi dari sebuah ranting willow. Namun di mata Xiao ini dia sama dengan Dewi Willow yang asli. Dan karena perkataan tadi Xiao bertanya-tanya siapa sebenarnya Dewi Willow ini. Kemudian Xiao juga bertanya-tanya apakah Dewi Willow sedang memberitahu Xiao bahwa tubuh dan pikiran adalah satu, serta hakikat sejati yang tak terbagi. Dan bahkan jika itu hanya satu bagian dari tubuh sendiri pun, itu tetaplah diri Xiao sendiri. Xiao pun sadar bagaimanapun juga dalam sebuah dasar kultivasi pasti ada koneksi. Maka dari itu pun Xiao langsung tersadar jika tubuh fisik dan jiwa primordial semuanya adalah jati diri Xiao yang sebenarnya. Xiao pun yakin jika dirinya bisa mengembangkan energi abadi pasti akan ada hasil dari semua itu. Dan tak mungkin tubuh fisik saja yang mendapatkan manfaat dan tak ada hubungannya dengan jiwa primordial. Setelah itu pun Xiao dikejutkan karena ternyata benar-benar ada energi abadi yang terkandung dalam jiwa primordialnya ini. Sementara itu terlihat tubuh fisik Xiao ini masih dilindungi oleh sebuah formasi. Sedangkan Cao Yuseng CS masih mengejar Jundao CS yang hampir sampai ke tempat tubuh Xiao berada. Menyadari batu dewa yang memasang formasi tersebut, Cao Yuseng pun meminta batu dewa menghentikan mereka. Karena meskipun hanya tubuh fisik yang tersisa dari Xiao, pasti suatu hari Xiao bisa pulih. Namun batu dewa tak bisa mengendalikan formasi tersebut karena sekarang dirinya berada di luar formasi. Mendengar itu di sini Lan Yizhen meminta Cao Yuseng, Tai Yin Yutu dan batu dewa untuk fokus menghadapi 3 orang di depan. Sementara dirinya, Luo Dao dan Lu Yi akan menghentikan orang-orang yang mengejar dari belakang. Terlihat di sini pun mereka bertiga ini langsung menghadapi orang-orang yang mengejar di belakang itu. Di sini Jundao yang melihat tubuh fisik Huang berada di tengah formasi meminta putra suci kuno dan orang aneh kerajaan surgawi untuk menghentikan Cao Yuseng CS karena Jundao ini akan pergi untuk menghancurkan formasi tersebut. Terlihat di sini pun Cao Yuseng bekerja sama dengan Tai Yin Yutu untuk menghadapi orang aneh kerajaan surgawi tersebut. Namun setelah berhasil sedikit melumpuhkan orang itu, di sini putra suci kuno menyerang Tai Yin Yutu dari belakang. Tak hanya sampai di situ saja, karena di sini orang aneh kerajaan surgawi pun ikut menyerang Tai Yin Yutu ini. Dan melihat itu pun, Cao Yuseng berniat untuk bertarung mati-matian karena mereka mempunyai niat untuk mencelakai saudaranya. Di sini pun si gendut ini terus menghadapi mereka berdua karena selama ada dirinya, maka tak boleh ada satupun orang yang menyelakai saudaranya, yaitu Xiao. Sementara sekarang, Xiao sudah menemukan kekuatan jiwa primordialnya lagi. Dan Xiao baru mengerti jika para jiwa primordial itu mengandalkan energi abadi untuk bisa mempertahankan keabadian mereka sepanjang zaman. Terlihat di sini pun muncul di tubuh Xiao aliran energi tanpa nama dari energi abadi. Namun Xiao sadar jika dua aliran energi abadi ini bukanlah energi abadi yang dia kembangkan satu persatu, melainkan itu adalah energi yang saat itu Xiao mengira bahwa dirinya gagal mengumpulkannya. Dan Xiao baru sadar jika ternyata energi abadi ini tak berpencar, melainkan bertransformasi menjadi tanpa bentuk. Kemudian itu memberi nutrisi pada tubuh dan menguatkan jiwa, serta menyatu dengan jati dirinya yang sejati yang berada di mana-mana. Bahkan energi abadi ini tak hanya bisa melindungi jiwa primordial, tapi juga dapat dikendalikan dan digerakkan oleh kekuatan jiwa primordial. Kemudian Xiao pun menggunakan itu untuk berusaha melepaskan diri.
Namun Xiao dikejutkan karena sangkar itu ternyata sangat kokoh. Xiao pun berpikir untuk mengerahkan semua tenaganya agar bisa lolos dari tempat ini. Namun karena jiwa primordialnya sedang melemah, Xiao pun sadar jika hanya ada satu kali kesempatan untuk bertindak. Maka dari itu Xiao akan menggunakan energi abadi untuk fondasinya dan Xiao akan mengaktifkan teknik tertinggi ketiga untuk meningkatkan kekuatannya. Dan di sini pun Xiao langsung menggabungkan dua teknik tertingginya, yaitu teknik Kunpeng dan hukum Kaisar Petir. Kemudian Xiao juga menambahkan kekuatan ular emas, naga sejati, dan fonik sejatinya. Serta yang terakhir adalah niat pedang yang pernah Xiao kembangkan. Dan setelah itu pun Xiao langsung menyerangkan semua teknik gabungannya itu untuk menghancurkan sangkar ini dengan satu serangan. Di sini Xiao pun berhasil lolos, namun dirinya tak tahu bagaimana cara untuk kembali ke tubuh fisiknya. Sementara Cao Yuseng dan Tai Yin itu masih menghadapi orang aneh kerajaan surgawi dan putra suci kuno itu. Sedangkan Jun Dao ini sudah berhasil mendekati tubuh fisik Xiao tersebut. Di sini Jun Dao mengakui jika dengan merebut tubuh fisik Xiao ini juga termasuk sebuah peluang keberuntungan yang luar biasa. Di sini terlihat Cao Yuseng ini masih mencoba menahan serangan kedua orang itu yang terus mendesaknya mundur. Di sini terlihat Jun Dao langsung menggunakan bendera ilahnya ke seluruh sudut untuk segera mengaktifkan formasi. Dan kemudian kedua orang lainnya juga mengeluarkan formasi, yang mana di sini mereka membuat formasi pengunci ruang Juntian yang adalah formasi ruang dari zaman kuno. Dan mereka melakukan itu untuk mengunci tubuh fisik Xiao ini. Sementara jiwa primordial Xiao ini masih kebingungan bagaimana untuk kembali. Namun lagi-lagi Xiao melihat ada sehelai daun wilau yang kembali muncul. Xiao pun mengikuti daun itu karena daun itu menuju ke arah perginya daun wilau. Di sini pun daun tersebut kemudian berubah menjadi ranting wilau, yang mana Xiao bingung karena Dewi Wilau mengirim rantingnya itu untuk memandu Xiao ke tempat ini. Namun menurut Xiao ini bukanlah jalan keluarnya. Dan Xiao bertanya-tanya apa yang sebenarnya Dewi Wilau ingin katakan padanya. Di sini Xiao dikejutkan karena sepertinya Dewi Wilau ini memandunya lagi untuk beresonansi dengan energi abadi. Dan karena itulah di sini Xiao bisa melihat keadaan tubuh fisiknya di luar. Sementara orang aneh kerajaan surgawi merasa jika tak ada fluktuasi jiwa Xiao meskipun ada energi abadi yang menyelimuti tubuh fisik Xiao ini. Setelah memeriksa, Jun Dao pun berpikir entah Xiao ini sedang berusaha menerobos kultivasi yang dalam atau tertidur lelap karena suatu alasan. Di sini pun orang aneh kerajaan surgawi ini pun langsung menggunakan pedangnya untuk menyerang tubuh fisik Xiao ini. Dan hal itu membuat semua teman-teman Xiao terkejut karena Xiao tak melawan. Kemudian pun di sini Jun Dao ini juga menggunakan tombaknya untuk menusuk dada Xiao. Dan hal itu pun membuat semua teman Xiao histeris karena Xiao semakin terluka lebih parah. Di sini Jun Dao terlihat senang karena akhirnya hari kematian Huang ini tiba juga. Dan dia memberitahu kedua orang lainnya jika tubuh Huang ini diselimuti oleh dua aliran energi abadi, yang mana mereka akan mendapatkan pencerahan bersama karena itu dan membuat mereka tak akan terkalahkan. Bahkan mungkin mereka juga bisa meletakkan formasi keabadian. Di sini Cao Yuseng berusaha menyerang agar Xiao ini terbangun. Namun terlihat jika formasi pengunci itu begitu kuat. Sementara putra suci kuno merasakan jika Huang ini belum benar-benar mati karena kesadaran ilahi Huang ini belum sepenuhnya hilang. Dan agar tak meninggalkan masalah di masa depan, putra suci kuno pun berusaha menggunakan teknik rahasia dari sektenya untuk mencari dan menangkap jiwa. Karena jika benar-benar ada jiwa di luar, maka mereka bisa menghabisi sepenuhnya Huang ini. Di sini jiwa primordial Xiao pun merasa sakit yang menusuk tulang. Dan Xiao semakin ingin untuk segera menemukan jalan keluar. Setelah itu teknik pemanggil jiwa milik putra suci kuno tadi sampai juga ke jiwa primordial Xiao ini. Dan Xiao berpikir jika sepertinya ada seseorang yang sedang mencoba memandu jiwanya kembali ke tubuhnya. Xiao juga melihat jika sumber dari teknik rahasia ini berada di pintu keluar jalur energi abadinya. Sementara di luar, orang aneh kerajaan surgawi pun berniat menyerang dengan kekuatan penuh untuk menghilangkan masalah di masa depan sepenuhnya. Sedangkan terlihat jika jiwa Xiao ini kini sudah memasuki lorong yang memandunya kembali ke tubuhnya tersebut.
Tak lama setelah itu pun jiwa primordial Xiao ini langsung masuk ke dalam tubuhnya ini. Namun di sini orang aneh itu langsung menusukkan pedangnya tersebut ke tubuh Xiao. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan Xiao yang kembali bergerak. Dan terlihat di sini dua energi abadi di tubuh Xiao menguat di dalam formasi tersebut. Di sini pun Xiao langsung menarik pedang di tubuhnya itu dan langsung menghancurkannya. Sementara Jundao tampak tercengang melihat kejadian tersebut. Melihat itu, Jundao tak akan melepaskan kesempatan itu dan langsung berusaha menyerang. Namun di sini, Xiao mampu memblokir serangan Jundao tersebut. Dan bahkan, Xiao dengan mudah melemparkan Jundao ini. Setelah itu pun, Xiao yang berbalik menyerang dan dengan menggunakan satu tangannya, Xiao langsung membunuh Jundao ini. Dan hal itu membuat dua orang lainnya terkejut karena formasi pengunci mereka juga langsung hilang. Di sini pun terlihat luka di tubuh Xiao ini langsung sembuh dan perlahan Xiao pun juga langsung berganti skin baru. Bahkan terlihat lorong surgawi Xiao sekarang ini mampu mengeluarkan rantai-rantai yang kuat untuk menghabisi para musuhnya. Teman-teman Xiao pun tak percaya jika Xiao ini belum mati. Namun Xiao berkata jika sebagai kakak senior, tak mungkin Xiao mati lebih dulu sebelum batu surgawi. Orang aneh kerajaan surgawi pun hanya punya dua pilihan, yaitu bertarung sampai mati atau kabur. Sementara putra suci kuno langsung menggunakan teknik dewa dan iblis untuk menghadapi Xiao yang sekarang. Terlihat di sini pun putra suci kuno ini langsung mengeluarkan avatar besarnya. Namun di sini Xiao langsung menggunakan teknik reinkarnasi dan mengeluarkan pedang Dalwonya untuk dia gabungkan ke teknik reinkarnasi ini. Dan dengan kekuatan besar pun Xiao langsung menyerangkan teknik kuatnya itu. Sementara teman-teman Xiao hanya bisa melongo melihat Xiao yang sekarang. Terlihat di sini avatar besar tersebut berusaha untuk menahan pedang besar Xiao ini. Namun teknik Xiao yang sekarang ini mampu membuat avatar itu menjadi batu dan langsung meledakkannya. Setelah itu pun Xiao langsung menggunakan rantainya untuk menahan tubuh dari putra suci kuno tersebut. Dan melihat orang aneh kerajaan surgawi yang ingin kabur, Xiao pun langsung mengejarnya. Xiao pun bertanya kenapa orang ini ingin kabur padahal tadi dia bilang bahwa dia akan bertarung sampai mati. Xiao pun dengan cepat langsung berada di belakang orang itu dan langsung melempar orang ini hanya menggunakan satu jarinya saja. Setelah terpojok pun orang ini berkata jika menang atau kalah adalah hal biasa dalam pertempuran abadi kuno. Dan kenapa Huang harus mengejarnya sampai mati padahal membiarkannya mundur sudah cukup bagi Huang. Namun Xiao teringat jika orang ini tadi berkata bahwa dirinya akan bertarung mati-matian. Mendengar itu pun orang ini langsung menggunakan bendera ilahinya dan mengeluarkan teknik hisapannya yang sangat besar. Cao Yuseng pun langsung mengeluarkan teknik untuk melindungi semua orang setelah Xiao menyuruhnya. Dan kemudian Xiao kembali menggunakan teknik hukum kaisar petir untuk memberi pelajaran orang ini. Di sini pun terlihat orang ini tak mau menyerah sedikit pun dan berusaha untuk menahan serangan Xiao ini. Namun di sini pun Xiao dengan mudahnya menghancurkan bendera ilahi orang tersebut.
Di sini pun orang ini masih sempat untuk membuka cermin gerbang ilahi dan membuat jiwa primordialnya kabur. Sementara tubuh fisiknya sudah hancur karena serangan Xiao barusan. Setelah itu tinggal putra suci kuno yang tersisa. Dan di sini Xiao bertanya apakah dia tahu alasan Xiao menahannya sampai sekarang. Dan Xiao melakukan itu sebagai rasa terima kasih karena teknik penuntun jiwa tadi orang ini yang merapalkannya. Namun semuanya sudah habis dan Xiao langsung menghabisi putra suci kuno ini. Namun ternyata masalah ini tak sampai di sini saja karena musuh-musuh kuat yang pernah Xiao temui dan belum mati kini muncul bersamaan untuk menghabisi Xiao ini. Dan pada Perfect World episode 188, Xiao akan menghadapi para musuh kuat tadi. Namun Zheng Ye akan ikut membantu, begitu juga dengan orang kuat dari zaman kuno. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 187 ini. Bagaimana nih menurut kalian Xiao di episode ini? Semakin kuat dan pastinya semakin menakutkan ya kan babang satu ini? Dan teknik apa lagi yang akan dikeluarkan Xiao untuk menghadapi orang-orang tadi? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 188. Akhir kata, selamat berakhir pekan di awal bulan ini dan see you next episode.